Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus pada Kamis pagi ini tanggal 15 Juli 2021. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hari demi hari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita mengisi kegiatan kita bersekutu dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Allah saja kita merasa aman, merasa damai, sejahtera, sukacita. Semua orang menantikan kematian, Bapak Ibu. Tiap hari kita mendapatkan kabar berita menantikan kematian. Tapi bagi kita semua, mari kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita ambil persekutuan dengan Tuhan. Kita membawa diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Hanya Dialah juru selamat kita. Hanyalah Yesus Kristus gunung batu kita. Dia segala-galanya, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Amin, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyawa keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Haleluya. Hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita merasa aman di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab janji Tuhan pasti digenapi. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Semua janji Allah pasti digenapi.
Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11, itu pasti digenapi Bapak ya. Coba saya mau baca Yesaya pasal 55, supaya ini firman Tuhan, setiap apa yang saya sampaikan tidak sia-sia. Dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Jadi setiap firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kata firman Tuhan dalam Yesaya 56 ayat pertama, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Tuhan. Dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara harinya Tuhan, yaitu hari Sabat, dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ini firman Tuhan. Kita harus menahan diri dari dunia yang gelap ini. Dunia akan hancur, tapi berbahagia orang yang melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan, ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan dan akan berhasil dan pasti digenapi, yaitu dunia akan lenyap, tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Saya mau baca firman Tuhan, Bilangan pasal 2 ayat 3 ayat pertama sampai 34, demikian firman Tuhan. Kita Bilangan dari pasal 2 ayat 1 sampai 34, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya, menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan, agak jauh daripadanya. Yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Isyakar. Pemimpin Bani Isyakar ialah Netaniel bin Suar. Pasukannya terdiri dari 54.400 orang yang dicatat. Kemudian suku Sebulan, pemimpin Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Pasukannya terdiri dari 57.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka ada 186.400 orang. Mereka yang terdahulu berangkat. Ini amin, puji Tuhan. Saya merindu, mari kita mau dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja, Dia sumber kekuatan kita. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Firman Tuhan dikatakan, Dia yang pertama, supaya mereka berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Jadi kita bersama juga harus kita dekat dengan Tuhan. Saya mau baca lanjut ayat 10. Panji-panji laskar Ruben ada di sebelah selatan, menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Ruben ialah Elisur bin Sidur. Pasukannya terdiri 46.500 orang yang dicatat. Yang berkemah di dekatnya ialah suku Simeon. Pemimpin Bani Simon ialah Selmil bin Surif Syafsyadai. Pasukannya terdiri dari 59.300 orang dicatat. Kemudian suku Gad, pemimpin Bani Gad ialah Elisyaaf bin Rehuel. Pasukannya terdiri 45.650 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Ruben menurut pasukan-pasukan mereka ada 151.450 orang. Mereka nomor 2 berangkat. Sesudah berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Di tengah-tengah laskar yang lain itu, sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Panji-panji laskar Efraim menurut
pasukan-pasukan mereka ada di sebelah barat. Pemimpin Bani Efraim ialah Elisama bin Amihud. Pasukannya dari 40.500 orang yang dicatat. Di dekatnya ialah suku Manasye. Pemimpin Bani Manasye ialah Gamaliel bin Pedasur. Pasukannya terdiri dari 32.200 orang yang dicatat. Kemudian suku Benyamin, pemimpin Bani Benyamin ialah Abidan bin Gidoni. Pasukannya terdiri dari 35.400 orang yang dicatat. Jumlah orang yang dicatat dalam laskar Efraim menurut pasukan-pasukan mereka ada 180.100 orang. Mereka yang nomor 3 perangkat. Panji-panji laskar dan adalah di sebelah utara. Menurut pasukan-pasukan mereka, pasukan Bani Dan ialah Abieser dan bin Amisyadai. Pasukannya terdiri dari 62.700 orang dicatat. Yang berkemah di dekat ialah suku Asyir. Pemimpin Bani Asyir ialah Pagiel bin Ochran. Pasukannya terdiri dari 41.500 orang dicatat. Kemudian suku Naftali, pemimpin Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Pasukannya terdiri dari 53.400 orang dicatat. Jumlah orang dicatat dalam laskar dan ada 157.600 orang. Mereka yang kemudian berangkat menurut panji mereka. Itulah pencatatan orang Israel menurut suku-suku mereka. Jumlah orang dicatat dalam laskar-laskar dengan pasukan-pasukan ada 603.550 orang. Tetapi orang Lewi tidak turut dicatat bersama dengan orang Israel seperti perintahkan Tuhan kepada Musa. Ayat 34 terakhir. Maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian mereka berkemah menurut panji mereka. Dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia kepada Tuhan, yang cinta kepada firman Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Mari Bapak Ibu, jadikan hidup ini senantiasa menjadi anak yang taat, anak yang tidak bandel, tetapi memproyeksikan, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Seperti semalam saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, mari menjelang kedatangan Tuhan, kita mau menjaga hidup ini, hati ini kita mau jaga. Karena firman Tuhan katakan di ayat yang kedua, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Apa maksudnya? Tuhan mau setiap kita bangsa Israel, kita adalah Israel rohani. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita keluar dari Mesir. Artinya keluar dari dunia. Sehingga paradigma kita, kualitas warna pikiran hati kita bukan semata-mata dunia. Tapi paradigma kita, pandangan kita tertuju kepada Yesus. Karena dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi artinya memandang kepada Yesus, bergaul karib dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Jadi maunya Tuhan supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Sesuai dengan lagu tadi, hanya dekat Allah saja. Sebab Tuhan berfirman dalam kitab Yakobus. Mari saya mau buka Yakobus pasal 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari, jangan kita mendua hati, tapi kita menjadi sentralnya kepada Yesus. Jangan kita pernah bercabang, jangan pernah kita ragu kepada Yesus. Percaya kepada firman. Kalau sudah ragu kepada Tuhan, apa pengharapan kita kepada siapa? Apalagi di situasi COVID-19 pandemi yang makin meningkat ini. Justru ini mari kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang cerdik hati kita tulus, yaitu mencari Tuhan. Kita mau melekat dengan Tuhan. Karena kalau kita melekat dengan Tuhan, sebagai ayat terakhir, mari saya mau buka firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 51 ayat 14 sampai 16. Dikatakan kalau hati kita melekat dengan Tuhan, saya mau baca firman Tuhan. Mari mengajar kita untuk kita melekat dengan Tuhan. Di firman Tuhan katakan mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Artinya Tuhan ingin supaya kita ada persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita mendekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Karena kalau hati kita melekat dengan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan, ada 7. Mari kita sama buka firman Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkan. Itu pertama. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, kita diluputkan dari segala COVID-19 pandemi ini yang saat ini melanda umat manusia di muka bumi ini. Kita butuh perlindungan Tuhan, Bapak Ibu. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh pemeliharaan Tuhan. Butuh keselamatan. Janji Tuhan yang pertama, aku akan meluputkannya. Dan kedua, aku akan membentengi. Coba, kita dibentengi, ini janji Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu semua sampai detik bersama saya. Dibentengi. Sehat semua. Diluputkan. Sedangkan di luar banyak mereka kena COVID-19. Oleh karena itu mari kita berdoa. Hati kita mau melekat dengan Tuhan. Yang ketiga, kata Tuhan di ayat 14. Sebab ia mengenal namaku. Kita mengenal nama Yesus. Nama Tuhan adalah nama Yesus. Kalau kita berseru kepada Tuhan di ayat 15. Bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Berarti Tuhan luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempat, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Coba. Mungkin di antara Bapak mungkin ada yang kena COVID. Tapi ada janji Tuhan, jangan takut. Akan disertai Tuhan. Karena COVID berarti di dalam kesesakan. Oleh karena itu mari kita melekat dengan Tuhan. Yang kelima, aku akan meluputkannya dan memuliakan. Amin. Coba. Yang keenam, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita akan diberikan panjang umur. Kalau kena COVID-19 pandemi, bisa pendek umur Bapak. Kalau dengan catatan, kalau sudah sesak napas, kalau Tuhan tidak tolong, selesai sudah. Tidak panjang umur, selesai sudah. Tapi janji Tuhan, mari kita mau melekat dengan Tuhan. Di ayat 16 yang keenam, Tuhan akan berikan panjang umur, akan kukenyangkan dia. Yang ketujuh, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Ada 7 janji Tuhan. Kalau kita hati melekat dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Yang pertama, kalau kita melekat dekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita dari segala COVID pandemi 19. Dalam nama Yesus, kita dihindarkan, kita dibentengi. Yang kedua, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Yang ketiga, bila ia berseru kepadaku, Tuhan akan menjawab. Setiap doa kita pasti dijawab sama Tuhan. Percaya, Tuhan menjawab setiap doa kita. Sebab Tuhan berfirman dalam Yeremia 33:3, bila kita berseru berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Dan akan banyak perkara yang besar akan terjadi. Yang keempat, Tuhan akan menyertai kita di dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan, memuliakan. Yang kelima dan keenam, Tuhan akan berikan panjang umur. Dan yang ketujuh, Tuhan akan perlihatkan keselamatan dalam nama Yesus. Biar setiap Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari melalui firman-firman yang kita dengar, kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, kita merasa aman. Kita tidak akan goyah selama-lamanya. Karena Tuhan janji Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, Tuhan akan benteng kita. Tuhan akan meluputkannya. Ketiga, Tuhan menjawab setiap doa kita. Keempat, Tuhan akan menyertai kita. Yang kelima, kita akan dimuliakan. Keenam, kita akan diberikan panjang umur. Yang ketujuh, Tuhan akan berikan keselamatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripada nyala keselamatanmu. Amin. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Haleluya. Hanya Dia kota bentengku. Amin. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Aku dekat dengan Tuhan Yesus. Aku dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Dan Tuhan Yesus beserta dengan kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.